Di suatu malam, Nadia sedang duduk di rumahnya. Dia teringat bagaimana raja menamparnya. Dia memegang pipinya dan berkata dengan nada marah, "Aku tidak akan pernah melupakan saat-saat raja menamparku, hanya karena wanita kampungan itu. Aku akan membalas semua ini. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka hidup bahagia." Lalu tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintunya. Nadia berdiri dan pergi membuka pintunya. Alangkah terkejutnya dia melihat laki-laki yang berdiri di hadapannya. Laki-laki itu adalah Bobby, mantan suaminya. Dengan nada terkejut Nadia berkata, Bobby, kamu di sini?" Bobby berkata, "Iya Nadia, aku di sini." "Kenapa? Kamu kaget ya?" Nadia kembali bertanya, "Kamu tahu dari mana alamat ini?" Bobby berkata, "Aku mencari dan terus mencari, sampai akhirnya kutemukan." Bobby kembali berkata, "Bolehkah aku masuk?" Dengan gugup Nadia berkata, "Iya, masuklah." Bobby duduk di samping Nadia. Dia memegang tangan Nadia dan berkata, "Kenapa kamu pergi begitu saja? Kamu marah karena aku tidak bisa membeli mobil impianmu. Aku kan sudah berjanji untuk mencari uang yang banyak untuk membeli mobil itu. Tapi tiba-tiba kamu hilang begitu saja." Nadia berkata, "Aku minta maaf waktu itu. Aku sedang emosi." Bobby membelai wajah Nadia dan berkata, "Aku yang seharusnya meminta maaf. Karena sebagai suami, aku tidak bisa membahagiakan kamu. Aku tidak bisa memberikan semua yang kamu inginkan." Lalu Nadia mengangguk. Lalu Bobby melanjutkan perkataannya, "Kamu kan tahu sendiri, aku hanya kontraktor di sebuah perusahaan yang tak memiliki gaji banyak, seperti orang pengusaha. Aku harap kamu bisa mengerti hal itu." Lalu Nadia teringat dengan raja. Seandainya saja aku menikah dengan raja, pasti sekarang aku sudah bergelimang harta dan barang-barang mewah. Kenapa juga aku harus menikah dengan laki-laki miskin seperti Bobby? Gumamnya dalam hati. Ternyata Nadia telah berbohong kepada semua orang, termasuk raja, tentang perceraiannya dengan Bobby. Malam itu Bobby tidur bersamanya di rumah kontrakannya yang selama ini dia akui sebagai rumah pribadinya. Keesokan harinya, Bobby berpamitan kepada Nadia untuk kembali keluar kota, karena selama ini Bobby bekerja di sana. Nadia nampak biasa saja terhadap Bobby, tak seperti ketika dia bersama dengan raja. Dia begitu agresif dan bersemangat. Suatu hari, bel rumah raja berbunyi. Saat raja keluar dan membuka pintu, dia melihat paman, bibi, dan Lastri berdiri di hadapannya. Raja terlihat bahagia dengan kedatangan mereka. Lalu dia memanggil ibu dan adiknya yang kebetulan berada tak jauh darinya. Setelah dipersilahkan masuk, raja lari ke kamarnya memanggil Sania.
Saat di kamar, Raja melihat Sania sedang menyisir rambut panjangnya. Raja kemudian memeluknya dari belakang dan berbisik di telinga Sania. Coba tebak, kira-kira apa yang akan kukatakan? Sania membalik badannya. Kini dia dan Raja saling berhadapan, lalu dia berkata, "Mengatakan apa?" Raja berkata sambil mencium hidung Sania dengan manja. "Ayo tebak, kira-kira apa?" Lalu Sania berkata, "Apa ya? Kamu mendapatkan hadiah." Raja berkata, lagi-lagi sambil mencium pipi Sania. "Salah." Sania kembali mencoba menebak. "Mustafa sudah menemukan wanita yang akan dinikahi." Raja kembali berkata, "Salah." Kali ini Sania menyerah. Sudah aku menyerah." Lalu Raja memeluk Sania dan berkata, "Lastri dan orang tuanya ada di sini." Sania terlihat kaget dan tidak percaya. "Benarkah?" Raja berkata, "Iya, coba lihat." Sania langsung berlari keluar meninggalkan Raja yang masih berdiri di situ. Raja hanya tersenyum melihat tingkah Sania. Dia tahu betul Sania sudah sangat merindukan keluarganya itu. Sania berlari menuruni tangga sambil berkata, "Paman, Bibi, Lastri." Dia langsung memeluk mereka. Ibu dan adik Raja tersenyum haru melihat mereka berpelukan, termasuk Raja yang berjalan ke arah mereka. Hari itu Sania sangat bahagia karena Paman, Bibi, dan Lastri datang menemuinya. Kebetulan mereka ada perlu di kota, jadi sekalian mengunjungi Sania di rumahnya. Tetapi mereka sebentar saja di rumah itu. Setelah berbincang-bincang dan makan siang bersama, mereka pamit pulang ke desa. Meski Sania dan orang-orang telah membujuk mereka untuk menginap, tetap saja mereka memutuskan untuk pulang hari itu juga. Sebenarnya Sania merasa sedih, tapi mau bagaimana lagi? Tidak ada orang di rumah pamannya, jadi mereka harus segera pulang. Saat malam tiba, Raja masuk ke kamar Mustafa. Dia melihat Mustafa sedang push up di lantai kamarnya. Seperti biasa, mereka itu terkadang bersikap seperti anak-anak. Ketika Mustafa hendak mengangkat badannya, dengan iseng Raja langsung duduk di punggungnya. Tentu hal itu membuat Mustafa langsung berteriak, "Oh my God!" Melihat Mustafa kesakitan, Raja malah tertawa. Mustafa kemudian membalikkan badannya dan bangun menghajar Raja di kasurnya. Raja tidak membalasnya, dia hanya terus tertawa karena sesekali Mustafa menggelitiknya. Setelah itu mereka berdua duduk di pinggir kasur. Mustafa mengatur napasnya sesekali melihat keringat yang keluar dari tubuhnya. Lalu Raja berkata, "Tadi Lastri kesini." Kemudian Mustafa berkata, "Lalu?" Raja memukul lengannya. "Lalu, kenapa kamu pulang terlambat? Jika tidak kan kamu bisa bertemu dengannya." Mustafa kemudian berdiri dan berkata, "Lastri lagi, Lastri lagi." Raja berdiri dan berkata, "Kenapa tidak?" Lalu Mustafa berkata, "Kenapa kamu begitu bersemangat menjodohkan aku dengan Lastri?" Raja berkata, "Jika kamu menikah dengan Lastri, Sania akan semakin bahagia karena Lastri akan tinggal bersama kita di sini, iya kan?"
Lalu Mustafa berkata, "Aku pikir-pikir dulu." Raja merangkulnya dan berkata, "Jangan hanya dipikirkan, tapi segera diputuskan." Mustafa kemudian berjalan mengambil handuk dan berkata, Iya, akan segera kuputuskan jika sudah dapat jawaban." Lalu dia masuk ke kamar mandi, sementara raja keluar dan kembali ke kamarnya. Di kamarnya, Raja dan Sania hendak tidur. Sania berbaring di pelukan Raja. Kemudian Raja membelai rambutnya dan sesekali Raja mencium kening Sania. Saat Sania memejamkan mata, Raja berkata, "Apakah Lastri punya pacar?" Sania membuka matanya dan mengurutkan keningnya. Dia sedikit heran, karena tiba-tiba Raja menanyakan hal itu padanya.